Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Yatokia dengan NPM 23106311110012 dari kelas 4 APAI. Di video ini saya akan menjawab soal UAS materi filsafat pendidikan Islam. Soal pertama, demokratisasi pendidikan kerap dianggap sebagai jalan menuju keadilan dan kesetaraan belajar. Nah, analisislah bagaimana prinsip-prinsip demokratisasi pendidikan dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum. Lalu evaluasilah tantangan utama dalam penerapannya di era digital saat ini. Dikutip dari jurnal Nasrullah Lalu dan Zulkarnain pada tahun 2003 dengan judul Demokrasi Pendidikan dalam Perspektif Pendidikan Islam, diterbitkan di Jurnal Ar-Riwayah, Jurnal Kependidikan, dengan volume 15 dan nomor 2 menjelaskan bahwa prinsip-prinsip pendidikan dapat diterapkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum. Yang pertama yaitu prinsip kesetaraan hak pendidikan. Nah, prinsip ini itu menekankan bahwa setiap siswa memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, termasuk dalam materi pembelajaran PAI. Guru harus memperlakukan semua siswa secara adil, termasuk dalam penilaian dan interaksi di kelas. Lalu yang kedua ada prinsip keadilan dalam pembelajaran. Nah, prinsip keadilan dalam pembelajaran itu memberikan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing siswa agar mereka itu memiliki kesempatan yang setara untuk berhasil, tidak hanya menilai siswa dari aspek kognitif saja, tetapi dari aspek efektif atau sikapnya dan psikomotorik. Lalu yang ketiga yaitu ada prinsip kebebasan berpikir dan berekspresi yang dipertanggungjawabkan. Nah, demokrasi menjunjung tinggi kebebasan berpikir, tetapi harus dalam kerangka nilai dan dipertanggungjawabkan, memberikan ruang untuk bertanya atau menyampaikan keraguan dengan bimbingan yang bijak dari guru. Evaluasi tantangan utama dalam penerapannya di era digital saat ini. Nah, yang pertama ada kesenjangan akses teknologi. Nah, tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat digital, baik itu internet dan infrastruktur yang mendukung lainnya. Ini dapat menciptakan kesenjangan dalam kualitas pembelajaran, terutama di daerah terpencil atau dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu. Yang kedua adalah informasi keagamaan yang tidak terfilter. Nah, siswa sekarang ini mudah mengakses berbagai konten agama di internet yang tidak sesuai konteks ajaran Islam yang banyak mudorotnya. Nah, guru perlu membekali siswa dengan literasi digital keagamaan agar siswa mampu untuk menyaring, memverifikasi, dan memahami informasi keagamaan secara kritis. Lalu yang ketiga ada penilaian nilai dan sikap yang sulit diverifikasi. Penilaian terhadap sikap spiritual dan sosial dalam PAI sulit dilakukan secara objektif saat pembelajaran online. Guru bisa menggunakan refleksi tertulis, jurnal pribadi digital, dan observasi proyek sosial sebagai alternatif penilaian sikap. Lalu soal yang kedua, Ibnu Khaldun memandang pendidikan sebagai proses bertahap yang memperhatikan aspek akal dan adab. Nah, sintasiskan konsep pendidikan Ibnu Khaldun tersebut dengan model pembelajaran PAI berbasis kurikulum merdeka. Dan bagaimana saya mengaplikasikan sintesis ini dalam rancangan pembelajaran PAI di kelas menengah pertama atau SMP. Dikutip dari jurnal Jauhari Muhammad Ihsan yang diterbitkan pada tahun 2020 dengan judul Konsep Pendidikan Ibnu Khaldun dan Relevansinya Terhadap Pendidikan di Era Modern. Nah, diterbitkan di Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam dengan volume 9 nomor 1. Menjelaskan bahwa pandangan Ibnu Khaldun ini memiliki kesamaan dengan pendekatan kurikulum merdeka, khususnya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kurikulum merdeka menekankan bahwa pembelajaran harus berpusat pada siswa, berlangsung secara fleksibel dan disesuaikan dengan tahap perkembangan dan kebutuhan individual peserta didik. Ini sejalan dengan prinsip tadarus atau bertahap dalam pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Bagi Ibnu Khaldun, pendidikan tidak sekedar proses pengisian pengetahuan, tetapi juga merupakan sarana pembentukan adab. Dalam model pembelajaran PAI dapat mengedepankan pengembangan akal siswa dengan materi yang disampaikan secara bertahap, logis, dan sesuai konteks. Menanamkan nilai moral dan spiritual melalui pembiasaan, keteladanan guru, serta penilaian aspek sikap secara nyata. Serta mengaitkan ilmu agama dengan realitas kehidupan sosial melalui proyek penguatan karakter seperti kegiatan sosial, kampanye nilai-nilai Islam moderat, dan aksi peduli lingkungan berdasarkan ajaran Islam. Nah, menurut saya cara mengaplikasikan gabungan dari Ibnu Khaldun dan kurikulum ini
Misalnya kita mengajar pada materi meneladani akhlak Rasulullah di kelas SMP. Pembelajaran ini dapat diawali dengan pemahaman konsep dulu kepada akhlak mulia, dilanjut dengan refleksi, dan diakhiri dengan proyek sederhana. Contohnya seperti aksi 1 hari meneladani Rasul. Nah, dalam proyek ini nanti siswa menerapkan nilai kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab atau nilai-nilai yang berada di diri Rasul gitu, sikap-sikap akhlak yang ada di Rasulullah SAW dalam kehidupan nyata. Lalu siswa membuat refleksi dalam bentuk boleh dalam bentuk tertulis atau video. Nah, pendekatan ini membuat pembelajaran PAI itu lebih bermakna dan membentuk siswa tidak hanya memahami ajaran Islam secara kognitif saja, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini sejalan dengan tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun dan semangat kurikulum merdeka. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan pentingnya integrasi ilmu agama dan sains dalam pendidikan. Evaluasilah relevansi pandangan ini dalam menghadapi tantangan dekadensi moral di kalangan pelajar saat ini. Selanjutnya, jelaskan satu desain pembelajaran PAI yang mencerminkan semangat integratif tersebut. Oke, dikutip dari Tarik Atika Agustian dan kawan-kawan pada tahun 2024 dengan judul relevansi pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan bagi perwujudan pendidikan yang inklusif yang diterbitkan di Journal of Science Education and Studies dan volume 3 nomor 3 menjelaskan bahwa di era digital saat ini tantangan moral di kalangan pelajar semakin kompleks. Arus informasi yang tak terbendung, budaya instan, serta lemahnya ketahanan nilai menjadikan banyak siswa kehilangan pegangan moral. Perilaku seperti penyalahgunaan media sosial, sikap individualistis, dan rendahnya empati menunjukkan adanya krisis karakter yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan kognitif. Relevansi pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat terasa dengan mengintegrasikan agama dan sains. Pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan tetapi juga menanamkan nilai. Pelajaran dibimbing untuk memahami bahwa ilmu adalah amanah dan penggunaannya harus bertanggung jawab secara moral dan spiritual. Pembelajaran menjadi sarana pembentukan akhlak, bukan sekedar penguasaan materi. Integrasi agama dan sains sebagaimana yang diajarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan hanya relevan tetapi sangat penting untuk menjawab krisis moral di tengah kemajuan zaman sekarang ini. Pendidikan yang utuh dan terpadu inilah yang akan melahirkan generasi berilmu, beriman, dan beradab. Dalam satu desain pembelajaran PAI yang mencerminkan semangat integratif tersebut, yaitu dalam semangat integratif yang diajarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pembelajaran pendidikan PAI dapat dirancang untuk tidak hanya membentuk kecerdasan spiritual saja, tetapi menumbuhkan kesadaran ilmiah dan sosial. Salah satu implementasi adalah melalui tema Islam dan kepedulian terhadap lingkungan bagi peserta didik di SMP kelas 9. Pembelajaran PAI dengan tema Islam dan kepedulian terhadap lingkungan mencerminkan semangat integrasi antara ilmu agama dan sains sebagaimana diajarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siswa diajak memahami konsep khalifah di bumi melalui ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam, lalu mengaitkannya dengan persoalan lingkungan seperti polusi dan perubahan iklim. Dengan kolaborasi antara guru PAI dan IPA, siswa tidak hanya memahami nilai keagamaan, tetapi juga menganalisis dampak kerusakan lingkungan secara ilmiah. Melalui proyek sederhana seperti membuat poster akhlak lingkungan, siswa menyampaikan pesan Islam dan data sains secara kreatif. Pembelajaran ini menguatkan nilai iman, ilmu, dan aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Selanjutnya, soal nomor 4. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya akhlak dalam pendidikan dan sikap tawadu terhadap guru. Analisislah pemikiran ini dalam konteks pengembangan karakter siswa dalam pembelajaran PAI. Bagaimana penerapan nilai-nilai ini dapat mengatasi krisis keteladanan guru di era modern. Nah, dikutip dari jurnal Nur Baidi Amin pada tahun 2018 dengan judul Pendidikan Karakter menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Perspektif Filosofis, yang diterbitkan di Jurnal Fitra, Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman dengan volume 4 nomor 1 menjelaskan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama besar pendiri
organisasi NU yang dikenal bukan hanya karena keilmuannya saja, tetapi juga karena perhatian mendalamnya terhadap pentingnya akhlak dalam pendidikan. Dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'alim, beliau menegaskan bahwa keberhasilan seorang pelajar tidak hanya ditentukan oleh sejauh mana ia menguasai ilmu, tetapi juga oleh akhlak yang menghiasi dirinya serta sikap tawadu kepada gurunya. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, pemikiran Ki Haji Hashim Asy'ari ini sangat relevan dan penting untuk diterapkan. PAI tidak semata mengajar pengetahuan keislaman, tetapi juga membentuk karakter peserta didik. Nilai-nilai seperti jujur, sabar, hormat kepada orang tua dan guru, serta rendah hati merupakan bagian dari inti ajaran Islam yang harus ditanamkan sejak dini. Dalam implementasinya, pemikiran Ki Haji Hashim Asy'ari dapat diterapkan dalam kurikulum PAI melalui integrasi nilai-nilai moral dalam materi pelajaran, menggunakan metode pembelajaran yang menanamkan adab, serta evaluasi yang mencakup aspek afektif dan spiritual bukan hanya kognitif saja. Dengan menghidupkan kembali nilai-nilai pendidikan Ki Haji Hashim Asy'ari, pendidikan Islam di sekolah akan lebih bermakna. Ia tidak hanya mencetak siswa yang cerdas secara intelektual, tetapi juga unggul dalam moral dan spiritual sehingga mampu menjadi pribadi yang berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Lalu bagaimana penerapan nilai-nilai ini dapat mengatasi krisis keteladanan guru di era digital saat ini? Di era modern saat ini, dunia pendidikan menghadapi tantangan yang cukup besar. Salah satunya adalah krisis keteladanan seorang guru. Guru yang dahulu menjadi tokoh panutan dan sumber nilai moral, kini kerap hanya diposisikan sebagai penyampaian materi pembelajaran. Hubungan guru dan murid pun cenderung formal, kehilangan unsur emosional dan spiritual yang seharusnya menjadi kekuatan utama dalam proses pendidikan. Ketika guru mengaktualisasikan nilai-nilai akhlak mulia seperti kejujuran, kesabaran, keikhlasan, dan kasih sayang, mereka secara otomatis menjadi teladan hidup bagi siswanya. Keteladanan yang muncul bukan dari kata-kata, tetapi dari perilaku nyata yang dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh peserta didik. Dalam kondisi seperti itu, peserta siswa atau peserta didik tidak hanya belajar dari buku saja, tetapi juga dari karakter seorang guru. Di sisi lain, ketika siswa diajarkan dan dibiasakan bersikap tawadu kepada guru, akan tumbuh sikap hormat dan cinta terhadap ilmu. Tawadu ini melahirkan kedekatan emosional yang menghidupkan suasana kelas untuk kuat kepercayaan dan menumbuhkan semangat belajar. Dengan menghidupkan kembali nilai-nilai ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar saja, tetapi juga sebagai pendidik rohani, sebagai murabbi. Mereka membentuk bukan hanya kemampuan berpikir siswa, tetapi juga hati dan perilakunya. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai akhlak dan tawadu sebagaimana yang disampaikan atau yang diajarkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari bukan sekedar idealisme saja di masa lalu, melainkan jawaban atas krisis keteladanan seorang guru pada saat ini. Jangan kembali kepada esensi pendidikan Islam, yakni membentuk insan berilmu dan berakhlak, maka peran guru sebagai figur teladan dapat dikokohkan kembali di tengah arus modernisasi yang serba cepat ini. Selanjutnya, soal nomor 5. Ahmad Hasan dari Persatuan Islam atau Persis menekankan pentingnya purifikasi ajaran Islam melalui pendidikan yang berbasis Al-Quran dan Hadis. Analisislah pemikiran ini dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam saat ini. Apakah pemikiran tersebut lebih mendukung konservatisme atau reformisme dalam pendidikan? Berikan argumen Anda. Dikutip dari jurnal Amiruddin pada tahun 2017 dengan judul Pemikiran Pendidikan Ahmad Hasan yang diterbitkan di Jurnal Kariman volume 5 dan nomor 1 menjelaskan bahwa Ahmad Hasan merupakan tokoh ulama atau tokoh utama Persis atau Persatuan Islam, merupakan sosok pembaru pemikiran Islam di Indonesia yang sangat menekankan pentingnya purifikasi ajaran Islam, yaitu pemurnian dari segala bentuk bid'ah, khurafat, dan taklid buta melalui jalur pendidikan. Menurutnya, pendidikan Islam harus berbasis kuat pada dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan Hadis yang sahih. Hanya dengan kembali kepada sumber ini, umat Islam dapat terbebas dari praktik-praktik keagamaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang murni. Kurikulum PAI di Indonesia pada dasarnya sudah mencakup aspek akidah, ibadah, akhlak, sejarah, dan modernisasi beragama. Namun dalam pelaksanaannya, kurikulum ini mengakomodasi pendekatan tradisional dan budaya lokal yang tidak selalu berlandasan langsung pada Al-Quran dan Hadis. Bahkan ada beberapa hal ajaran yang diajarkan di sekolah masih dipengaruhi oleh kebiasaan sosial keagamaan yang tidak sepenuhnya bersumber dari dalil Al-Quran dan Hadis.
Ahmad Hasan mengkritik hal-hal semacam ini. Ia berpandangan bahwa pendidikan agama harus disusun secara ilmiah, objektif, dan berdasarkan ijtihad, bukan sekedar melanjutkan tradisi yang tidak jelas asal-usulnya. Menurut saya, dalam hal ini, pemikiran Ahmad Hasan bukanlah bentuk konservatisme yang mempertahankan ajaran lama apa adanya, melainkan justru merupakan bentuk reformisme dalam pendidikan Islam atau pembaharuan pendidikan Islam. Ia mendorong perubahan cara berpikir umat Islam dari pasif menjadi aktif, rasional, dan kritis terhadap praktik keagamaan yang tidak berdasarkan pada dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Melalui pendidikan, generasi muda diajak untuk memahami agama secara mendalam dan langsung dari sumber aslinya atau Al-Quran dan hadis. Ini berarti bahwa kurikulum PAI menurut pemikiran Ahmad Hasan seharusnya lebih menekankan kajian terhadap teks Al-Quran dan hadis, keterampilan berijtihad, dan kemampuan berpikir kritis terhadap warisan keagamaan. Dengan demikian, meskipun Ahmad Hasan itu bersikap tegas dalam hal pemurnian ajaran agama Islam, pemikirannya lebih berpihak pada reformisme dalam pendidikan, karena ia berusaha membangun cara pandang baru yang lebih murni, rasional, dan mandiri dan dalam memahami ajaran Islam. Pemikirannya menjadi kritik terhadap kurikulum PAI yang terlalu banyak menyesuaikan dengan kebiasaan dan tradisi lama, serta menjadi saran agar pendidikan Islam kembali fokus pada ajaran asli, yaitu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu soal nomor 6. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 pilar dalam filsafat pendidikan Islam. Buatlah sintesis hubungan antara ketiganya, lalu analisislah bagaimana ketiganya dapat digunakan sebagai landasan dalam menyusun visi dan misi program studi pendidikan agama Islam. Diterbitkan dari Jurnal Ratna dan kawan-kawan pada tahun 2023 yang berjudul Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Filsafat Pendidikan Islam yang diterbitkan di Jurnal Magister Pendidikan Islam dengan volume nomor 3 menjelaskan bahwa dalam filsafat pendidikan Islam, ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 pilar utama yang saling terhubung dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Ketiganya berperan penting dalam memberi arah, dasar, dan tujuan bagi pelaksanaan pendidikan secara menyeluruh. Ontologi berbicara tentang hakikat keberadaan, terutama mengenai manusia, Tuhan, dan alam semesta. Dalam pandangan Islam, manusia dipahami sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki tugas sebagai khalifah di bumi dan hamba Allah yang harus menjalankan perintahnya. Kemudian, epistemologi itu membahas tentang bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Dalam Islam, sumber utama pengetahuan adalah wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang kemudian dilengkapi oleh kemampuan akal, pengalaman, dan hati nurani. Sementara itu, aksiologi berhubungan dengan nilai dan tujuan pendidikan. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan menciptakan manusia yang cerdas, tetapi juga membentuk pribadi yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi masyarakat. Ketiganya saling menyatu. Ontologi menentukan siapa manusia dan apa hakikatnya. Epistemologi menjelaskan bagaimana manusia memahami dan mendapatkan ilmu dan untuk menjalankan tugasnya, dan aksiologi mengarahkan bagaimana ilmu itu digunakan secara bertanggung jawab. Sintesis ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam bukan sekedar proses akademik, tetapi juga proses pembinaan manusia secara utuh, meliputi aspek spiritual, intelektual, moral, dan sosial. Dalam merancang visi dan misi program studi pendidikan agama Islam, penting untuk mendasarkan arah dan tujuan pada 3 pilar utama filsafat pendidikan Islam, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga unsur ini menjadi dasar penting yang saling melengkapi dan bersama-sama membentuk arah yang jelas untuk mengembangkan pendidikan Islam yang menyeluruh dan punya tujuan jangka panjang. Dalam menyusun visi dan misi, dengan berlandasan ketiga pilar utama tersebut, yaitu dapat melahirkan visi bahwa pendidikan agama Islam harus mampu membentuk peserta didik menjadi pribadi yang mengenal Tuhannya, memahami jati dirinya, dan siap menjalankan peran sosialnya dalam masyarakat. Maka dari itu, visi program studi pendidikan Islam dapat berorientasi pada pembentukan pendidikan muslim atau pendidik muslim yang unggul secara spiritual, intelektual, dan sosial. Misi program studi pendidikan Islam bisa diarahkan untuk mengembangkan kurikulum yang tidak hanya mengandalkan akal dan pengalaman saja, tapi juga memperkuat nilai-nilai agama. Contohnya dengan memperdalam kajian tafsir dan hadis, serta menggabungkan ilmu keislaman dengan ilmu sosial dan pendidikan modern. Tujuannya agar mahasiswa bisa berpikir ilmiah
tapi tetap berpegang pada ajaran agama Islam. Program ini juga harus berusaha mencetak lulusan yang tidak hanya paham agama saja, tetapi juga memiliki sikap jujur, profesional, dan siap mengabdi kepada masyarakat. Dengan menjadikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai dasar visi dan misi program studi pendidikan agama Islam akan memiliki arah yang jelas, berakar pada nilai-nilai Islam yang otentik, serta relevan dengan kebutuhan zaman saat ini. Hal ini penting untuk menghasilkan pendidik-pendidik Islam yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kokoh secara spiritual dan etis, siap membimbing generasi masa depan dengan ilmu, iman, dan amal yang dimiliki oleh alumni program studi pendidikan agama Islam. Selanjutnya soal nomor 7. Syekh Naqib Al-Athos memperkenalkan konsep ta'dib sebagai orientasi utama pendidikan Islam. Evaluasilah konsep ini dalam perbandingan dengan tujuan pendidikan nasional, sebagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam penyusunan RPP pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dikutip dari Jurnal Ahmad pada tahun 2021 yang berjudul Konsep Ta'dib Syekh Muhammad Naqib Al-Athos dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam, dengan yang diterbitkan di Jurnal Studi Islam dengan volume 13 nomor 1, menjelaskan bahwa Syekh Muhammad Naqib Al-Athos menjelaskan atau memperkenalkan konsep ta'dib sebagai inti dari pendidikan Islam. Menurutnya, ta'dib bukan hanya proses mentransfer ilmu saja, melainkan membentuk proses yang beradab, yaitu pribadi yang mengenal Tuhan, memahami hakikat diri dan tanggung jawabnya, serta mampu menempatkan sesuatu secara tepat sesuai nilai-nilai Islam. Dalam kerangka ini, pendidikan bertujuan menciptakan manusia yang berilmu dan berakhlak, tidak sekedar cerdas secara intelektual saja, tetapi juga unggul secara moral dan spiritual. Jika dibandingkan dengan tujuan pendidikan nasional, seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu yang berbunyi mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Maka konsep tadi memiliki kesamaan dengan pendidikan nasional. Keduanya sama-sama menekankan pada pembentukan manusia yang seutuhnya, baik secara intelektual, spiritual, maupun moral. Namun perbedaan utamanya terletak pada orientasi dasar dan sumber nilai. Pendidikan nasional bersifat umum dan inklusif, berbasis pada nilai Pancasila dan kebangsaan. Sedangkan ta'dib bersifat transendental, berakar langsung dari ajaran Islam dan bertujuan mengembalikan manusia pada fungsi penghambaan kepada Allah. Dalam hal ini, konsep ta'dib memberi penekanan lebih kuat pada integrasi antara ilmu dan akhlak, serta pentingnya pengenalan adab dalam proses pembelajaran, termasuk terhadap ilmu, guru, dan sesama manusia. Di sisi lain, sistem pendidikan nasional cenderung lebih menekankan aspek kognitif saja dan kompetensi, meskipun tetap memuat nilai yang berkaitan dengan pembentukan sikap. Dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam, konsep ini dapat dijadikan landasan dalam pembuatan atau penyusunan RPP, yang tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga pada pembinaan sikap dan akhlak. Penerapan ta'dib dalam RPP terlihat dari bagaimana tujuan pembelajaran dirumuskan secara menyeluruh. Tujuan tidak hanya menekankan pada pencapaian aspek kognitif, seperti memahami isi kandungan ayat atau hadis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan adab siswa. Misalnya dalam materi tentang kejujuran, guru tidak hanya mengajarkan definisinya, tetapi juga menanamkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari melalui refleksi dan keteladanan. Selain itu, materi pelajaran perlu disusun dengan memperhatikan kandungan nilai-nilai adab yang relevan. Guru dapat mengaitkan topik pembelajaran dengan kisah nabi atau sahabat yang mencerminkan perilaku mulia, sehingga siswa tidak hanya menghafal tetapi juga meneladani. Metode pembelajaran pun diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran batin seperti melalui pembiasaan adab selama proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran juga harus dirancang untuk memberi ruang praktik adab. Siswa dibiasakan untuk memberi salam, menunjukkan rasa hormat kepada guru, dan menghargai sesama teman. Penilaian pembelajaran tidak hanya berdasarkan hasil ujian, tetapi menilai sikap dan kebiasaan siswa juga, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan sopan santun selama mengikuti pelajaran. Dengan pendekatan ini, RPP pada pembelajaran PAI tidak sekedar menjadi alat mengajar saja, tetapi menjadi sarana untuk mendidik akal dan hati siswa. Konsep ta'dib membantu mengarahkan pendidikan Islam pada esensinya, yaitu mencetak generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga beradab dan berakhlak mulia. Selanjutnya, soal nomor 8. Ismail Roji Al-Faruqi
mengusulkan Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai pendekatan dalam pendidikan tinggi Islam. Berdasarkan pandangannya, rancanglah atau jelaskan satu model pembelajaran interdisipliner antara PAI dan ilmu sosial yang bisa diterapkan di sekolah. Dikutip dari jurnal Rahman Popi pada tahun 2020 dengan judul Implikasi Konsep Islamisasi Ilmu Pengetahuan Ismail Roji Al-Faruqi yang diterbitkan di Jurnal Keislaman dan volume 3 nomor 1 menjelaskan bahwa Ismail Roji Al-Faruqi mengusulkan konsep Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai upaya menyatukan wahyu dan akal dalam pengembangan ilmu, sehingga ilmu tidak terpisah dari nilai-nilai Islam. Dalam konteks pendidikan, pendekatan ini menuntut integrasi antara ilmu keislaman dengan ilmu modern, termasuk ilmu sosial untuk membentuk cara pandang yang utuh dan bernilai Islam. Salah satu pembelajaran model interdisipliner yang bisa diterapkan di sekolah adalah penggabungan antara mata pelajaran PAI dan sosiologi. Khususnya contohnya dalam topik keadilan sosial dalam Islam dan realitas sosial masyarakat. Dalam model ini, siswa diajak memahami konsep keadilan dalam Islam melalui ayat Al-Quran dan hadis, seperti Quran Surat An-Nahl ayat 90, tentang perintah berlaku adil, lalu mengaitkannya dengan fenomena ketimpangan sosial, yaitu kemiskinan dan ketidakadilan di masyarakat. Melalui pendekatan ini, pembelajaran tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga analitis atau bagaimana kondisi masyarakat yang sebenarnya terjadi. Siswa diajak berdiskusi, meneliti, atau melakukan observasi ringan di lingkungan sekitar. Misalnya melihat kesenjangan ekonomi di pasar atau lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian siswa merefleksikannya dengan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan, tolong-menolong, dan distribusi kekayaan. Model ini memungkinkan siswa untuk memahami ajaran Islam secara kontekstual, mengembangkan kepekaan sosial dan empati siswa, dan menanamkan nilai-nilai Islam yang hidup dan relevan dalam kehidupan nyata. Dengan model pembelajaran seperti ini, Islam tidak terpisahkan atau tidak dipisahkan dari realitas sosial, tetapi justru menjadi landasan moral dan etis dalam memahami dan merespon persoalan masyarakat. Inilah inti dari Islamisasi ilmu pengetahuan yang diusulkan oleh Al-Faruqi, yaitu mengembalikan peran Islam sebagai sumber nilai dalam seluruh cabang ilmu kehidupan. Mungkin itulah jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam menyampaikan jawaban tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.